Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam seri pengajaran dari YouTube channel Jalan Doa ini, di mana kita telah mulai membahas malam gelap Santo Yohanes dari Salib. Dan pada bagian yang ketujuh ini kita akan berbicara mengenai satu kelemahan para pemula yang telah dinyatakan Santo Yohanes dari Salib, yaitu kekikiran rohani. Baik, sebelum kita lihat pengertian dari Santo Yohanes Salib tentang kekikiran rohani ini, mari kita lihat lebih dulu cacat celah kekikiran dan juga ketamaan yang termasuk dalam 7 dosa pokok. Bagaimana pengertian umum dari cacat celah, kekikiran, dan ketamakan. Jadi kekikiran dan ketamakan adalah naluri yang tidak terkendali untuk memperoleh harta dan kuasa. Orang yang tamak juga pasti jatuh dalam kekikiran, karena dia akan selalu berusaha agar apa yang dia miliki tidak berkurang sedikit pun. Kalau bisa, harus terus bertambah. Kalau kita ingat pada masa-masa kecil kita dulu, mungkin ada tokoh-tokoh yang melekat dalam pikiran kita, ingatan kita, yaitu tokoh-tokoh yang kikir. Ya, kalau dalam seri cerita Donald Bebek kita kenal ada Paman Gober yang sangat tamak tetapi juga sangat kikir. Lalu kemudian dalam juga tokoh-tokoh lain yang mungkin masih ada dalam ingatan kita, bagi kita yang lahir, yang termasuk kelompok jadul ya zaman dulu ini, kita ingat kalau film Si Unyil ada tokoh yang juga dikenal karena kekikirannya, yaitu Pak Raden, ya. Jadi artinya apa? Ya selalu berusaha terus untuk dapat menambah miliknya, supaya juga miliknya yaitu berupa harta, berupa kekuasaan tidak berkurang sedikit pun. Kalaupun si kikir dan si tamak ini harus memberi, ya, jadi harus memberi. Jadi baginya memberi berarti mengurangi hartanya. Kalaupun harus memberi, itu pasti disertai perhitungan supaya bisa memperoleh lebih banyak lagi. Orang yang kikir ini akan terus-menerus berusaha mati-matian, bekerja keras siang malam, supaya artinya apa? Hartanya semakin bertambah dan boleh katakan juga tidak berkurang. Tentu jika orang tenggelam dalam kekikirannya ini, hatinya juga akan menjadi buta ya. Jadi ini sebagai perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang kekikiran dan ketamaan ini, sehingga orang juga tidak peka terhadap penderitaan orang lain. Kita ingat perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus mengenai orang kaya dan juga Lazarus yang miskin. Baik, tapi pada kesempatan ini kita tidak membahas panjang lebar mengenai ketamakan dan kekikiran, tetapi akan kita lihat apa yang diajarkan Santo Yohanes dari Salib mengenai salah satu kelemahan dari para pemula, yaitu kekikiran rohani. Kita akan melihat dalam buku Malam Gelap, buku yang pertama, bab 3, artikel yang pertama. Jadi MG 131. Para pemula cenderung tidak pernah puas dengan semangat yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Mereka amat sedih dan tetap mengeluh karena tidak mendapat hiburan yang mereka cari dalam hal-hal rohani. Jadi orang yang mulai hidup doa ketika dia jatuh dalam kekikiran rohani, cenderungnya apa? Ya terus-menerus selalu inginnya apa? Mengalami penghiburan rohani. Padahal kenyataannya dalam hidup doa, ya
orang bisa juga kadang mengalami penghiburan rohani, mengalami hal-hal yang menyenangkan secara rohani dalam doa, dalam latihan rohani, dalam perbuatan baik, dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang orang juga bisa mungkin ya karena siklus hidup manusia ya kadang bisa mengalami suka tetapi juga mengalami duka, mengalami manis tetapi juga bisa mengalami pahit, mengalami hal yang menyenangkan tetapi juga bisa hal yang tidak menyenangkan. Nah, demikian juga dalam hidup rohani, ya kadang-kadang mengalami kesenangan, penghiburan rohani tetapi juga kenyataannya juga kadang-kadang tidak. Bisa orang mengalami kering, rasa hambar atau biasa-biasa saja. Nah, tetapi dalam hal ini kalau orang jatuh dalam kekikiran rohani, karena kekurangan mereka artinya apa? Seringkali merasa sedih dan mengeluh. Karena apa? Tidak menemukan dan mendapatkan hiburan-hiburan rohani yang mereka cari dan mereka sangat inginkan. Padahal ya satu sisi yang harus disyukuri, artinya apa? Sebenarnya mereka juga punya semangat yang sungguh-sungguh untuk mulai mencari Tuhan dalam hal-hal rohani ini. Nah, kemudian ketika orang jatuh dalam kekikiran rohani ini, orang juga artinya apa? Tidak pernah puas, ya. Selalu ingin mencari nasihat, selalu ingin mencari pengajaran, lalu juga selalu membaca buku-buku rohani, tetapi lebih-lebih semuanya ditujukan supaya semua yang dia lakukan ini dapat memuaskan dirinya, ya. Saya ingat ya beberapa tahun lalu dalam satu retret di antara pengajar, waktu itu mengundang seorang pembicara dari Malaysia, Mr. Judge. Waktu itu beliau mengajar memberikan contoh bahwa dari kitab suci, jadi orang-orang zaman ini lebih artinya apa? Cenderung untuk mengumpulkan guru-guru, untuk mencari apa yang dapat menyenangkan telinganya, apa yang dapat menggelitik telinganya. Jadi untuk memuaskan semua hasrat, memuaskan nafsunya, ya supaya dapat menerima hal-hal yang menyenangkan yang dapat didengar. Ya, jadi karena kecenderungan ini, karena cenderungnya ingin mendengarkan banyak pengajaran, ya apalagi kalau pengajaran itu menyenangkan, ya. Tetapi kalau kemudian pengajaran itu tidak menyenangkan, artinya bersifat menegur dan sebagainya, ya seringkali kemudian menjadi kecewa, menjadi marah, menjadi kesal, dan sebagainya. Nah, tetapi kemudian ciri pemula yang jatuh dalam kekikiran rohani ini, jadi kita lihat waktu mereka banyak dipakai untuk mencari hal-hal ini. Ya, jadi terus-menerus berusaha mencari kesenangan, jadi tidak pernah puas dalam mencari nasihat, pengajaran, juga bacaan-bacaan, tetapi semuanya selalu berpusat untuk kesenangan diri sendiri. Ya, jadi mereka menyibukkan banyak waktu untuk mencari ini semua daripada berusaha untuk melatih diri dalam mati raga dan juga dalam kemiskinan roh. Padahal mati raga, khususnya juga mati raga batinia dan juga kemiskinan roh, sebenarnya seharusnya inilah yang perlu diusahakan. Ya, jadi misalnya contoh penyangkalan-penyangkalan diri atau juga mempersembahkan kurban-kurban kecil sehari-hari yang seperti dihayati dan juga diteladankan Santa Teresia Lisieux dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dinyatakan Santo Yohanes Salib ini jauh lebih penting dan perlu diusahakan. Lalu kemudian ciri lain dari orang yang jatuh dalam kekikiran rohani, yaitu cenderung untuk lekat pada benda-benda rohani tertentu. Jadi senangnya apa? Mengumpulkan benda-benda rohani, patung, salib, rosario, dan lain-lain.
Semuanya dia lakukan karena apa? Dia senang, dia enjoy, ya. Jadi terus-menerus berusaha untuk apa? Mengganti dan mengubah, ya. Misalnya sudah punya rosario ini, lalu satu ketika bosan, lalu ganti rosario yang lain. Lalu kemudian dengan patung-patung rohani, salib, ya. Jadi artinya apa? Ya ibaratnya lama-lama seperti apa? Semacam koleksi begitu ya. Ya, tetapi semuanya hanya untuk memuaskan diri sendiri. Dan kemudian Santo Yohanes Salib dengan tegas mengecam hal ini, dan yang dikecam oleh Santo Yohanes Salib adalah kelobaan hati atau ketamaan hati ya. Jadi kelobaan hati dan kelekatan. Jadi kelekatan pada benda-benda rohani ini berlawanan dengan kemiskinan roh. Ya, jadi ini mengumpulkan berbagai macam tadi ya benda-benda rohani. Ternyata kemudian Santo Yohanes Salib juga menekankan juga pentingnya tidak melekat. Ya, pentingnya juga semangat kelepasan. Baik, ini yang kita lihat mengenai apa yang dikecam Santo Yohanes Salib, yaitu segala kelekatan yang tidak teratur pada benda-benda rohani, dan ini berlawanan dengan kemiskinan roh. Sekarang akan kita lihat bagaimana kemudian Santo Yohanes Salib pada kesempatan ini juga menerangkan tentang kemiskinan roh, ya. Jadi beliau cukup menjabarkan tentang kemiskinan roh pada Malam Gelap buku yang pertama, bab 3, artikel yang pertama ini. Jadi kemudian orang yang kemudian juga sejak permulaan berkembang dalam kemiskinan roh, dia juga akan memperhatikan hal-hal yang pokok dan inti dalam kehidupan rohani. Ya, jadi sebagai gambaran, dia bisa membedakan mana yang hanya kulit atau bungkus, mana yang kemudian menjadi isinya. Ya, jadi tahu membedakan mana yang hanya sarana dan mana yang pokok. Jadi orang-orang ini juga karena bisa membedakan mana yang hanya sarana, mana yang pokok, dia akan menggunakan segala sarana-sarana termasuk benda-benda rohani ini sebagaimana yang dibutuhkan, sebagaimana yang memang diperlukan. Kemudian Santo Yohanes Salib juga menyoroti ibadah yang sejati lahir dari hati, dan menyadari bahwa benda-benda rohani sebagai lambang dan sarana untuk membantu, untuk mengarahkan hati kepada Allah atau kepada pribadi yang dihormati. Misalnya seperti patung Maria, patung para kudus, berarti kita juga melalui patung itu menjadi sarana, menjadi lambang kita menghormati pribadi yang dipatungkan itu. Ya, demikian juga patung hati kudus Yesus, melalui patung itu kita mengarahkan hati untuk kemudian berdevosi kepada hati kudus Yesus. Ya, jadi benar-benar tahu bahwa semua benda-benda devosional, semua benda-benda rohani ini adalah lambang dan sarana supaya kita bisa lebih mudah untuk mengarahkan hati kepada Allah atau kepada pribadi yang kita hormati. Kemudian Santo Yohanes Salib melanjutkan pembahasan kemiskinan roh ini dalam artikel yang kedua. Jadi Malam Gelap buku pertama, bab 3, artikel kedua. Mereka yang sejak permulaan mengikuti arah yang tepat, tidak melekat pada sarana yang kelihatan, tidak mengumpulkan, dan tidak terlalu memperhatikan sarana-sarana itu. Ini adalah juga salah satu ciri
orang yang menghayati kemiskinan roh. Mereka juga akan berusaha memusatkan perhatian hanya kepada hubungan pribadi dengan Allah dan berusaha memperhatikan apakah mereka sudah atau belum menyenangkan hati Allah. Jadi yang menjadi fokus perhatian mereka adalah Allah sendiri. Bagaimana kemudian mereka menjalin hubungan pribadi dengan Allah dalam segala doa, pembacaan kitab suci, dalam segala latihan-latihan rohani, latihan kebajikan. Lalu mereka juga artinya apa? Memikirkan apa melalui semua ini aku sudah menyenangkan Allah atau belum ya? Ya, jadi fokusnya selalu hanya Allah saja. Kemudian ciri-ciri yang lain diteruskan oleh Santo Yohanes Salib berkaitan dengan kemiskinan roh. Mereka dengan murah hati akan memberikan apa yang mereka miliki. Mereka ingin maju demi cinta kasih kepada Allah dan demi cinta kasih kepada sesama. Jadi karena keinginan untuk maju ini bahkan mereka juga tidak memikirkan diri sendiri. Sehingga tidak ada sisa sedikit pun untuk diri mereka sendiri, baik itu untuk hal-hal jasmani maupun untuk hal-hal rohani. Jadi kerinduannya apa? Supaya semakin mengenal Allah, supaya semakin mengasihi Allah, supaya juga semakin mengasihi sesama. Kalau itu mereka yang terlibat dalam pelayanan, kerinduan mereka hanya apa? Supaya Allah semakin dikenal dan dicintai. Ada satu semboyan yang bagi saya sangat menyentuh. Jadi Beata Ines Maria, seorang kudus yang menjadi pendiri Suster Misionaris Claris. Jadi satu ungkapannya, hanya ini kerinduanku supaya Allah semakin dikenal dan dicintai. Hanya ini kerinduanku supaya Allah semakin dikenal dan dicintai. Beata Ines Maria Arias. Jadi dalam hal ini, mereka yang berkembang dalam kemiskinan rohani, mereka memusatkan perhatian mereka pada kesempurnaan hati, yaitu berusaha menyenangkan Allah dan bukan diri sendiri sedikit pun. Ini ciri-ciri orang yang berkembang dalam kemiskinan roh. Kemudian kembali pada artikel yang ketiga, Santo Yohanes Salib kembali membahas tentang kekikiran rohani, bagaimana jiwa berusaha untuk membersihkan ya kelemahan ini dan sampai kemudian Allah akhirnya turut campur tangan untuk membersihkan kekurangan-kekurangan ini, yaitu dalam Malam Gelap, buku pertama, bab 3, artikel ketiga. Walaupun jiwa tidak dapat membersihkan diri dari kekurangan kekikiran rohani secara menyeluruh, demikian juga dengan kekurangan-kekurangan lainnya, sebelum Allah menempatkan diri dalam pemurnian yang pasif, yaitu malam gelap. Tetapi jiwa harus tetap berusaha sekuat tenaga untuk menjadi sempurna sampai akhirnya Allah sendiri yang akan campur tangan dan membersihkannya dalam api yang kelihatan gelap ini. Jadi di dalam malam gelap indrawi. Ya. Jadi walaupun artinya apa? Kekurangan ini hanya bisa dibersihkan oleh Allah sendiri dalam malam gelap. Tetapi dalam perjalanan, ya sebelum dibawa ke sana, sebelum ditarik ke dalam malam gelap itu, jiwa sendiri harus apa? Terus berusaha secara aktif untuk juga artinya apa? Menghayati kemiskinan roh, ya, dan juga bertobat terus-menerus dari kekikiran dan ketamakan rohani.
Kalau sadar dirinya melekat, ya misalnya melekat pada benda-benda rohani tertentu, ya kemudian artinya apa? Berusaha juga untuk melepaskan, ya supaya tidak terikat pada hal-hal itu. Memakai benda-benda rohani itu seperlunya, sesuai kebutuhan. Lalu kemudian juga artinya apa? Ya, berusaha untuk artinya apa? Kalau kecenderungannya mencari kesenangan rohani atau kemudian sedih, kecewa kalau tidak menerima penghiburan rohani, ya artinya apa? Berusaha untuk fokus kembali pada yang hakiki tadi ya, yaitu berusaha menyadari terus-menerus bahwa dalam doa saya hanya mau mencari Allah. Dalam doa saya hanya mau menjalin persahabatan dengan Allah, menjalin hubungan pribadi dengan Allah, dan berusaha menyenangkan Allah dalam segala hal. Ini beberapa pokok yang diterangkan oleh Santo Yohanes dari Salib berkaitan dengan kekikiran dan ketamakan rohani, tetapi kemudian juga berkaitan dengan kemiskinan roh. Berikut akan kita lanjutkan pembahasan Santo Yohanes Salib dalam karyanya Malam Gelap mengenai kemesuman. Cacat celah yang berikut yang akan kita bahas. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Fides florigera, splendor celi